Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memuliakan Tuhan, kita akan menyembah Dia, bahkan kita akan mendengar sabda Tuhan. Pagi hari ini kita akan dengan pujian, Bapa ku naikkan syukur padamu. Sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu Bapa, ku naikkan syukur padamu, kita bagi bersama-sama. Haleluya. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Sembah sujud kepadamu, sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam
doa pembukaan oleh Bapak Gembala kita. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini. Berkati setiap jemaat sehingga sukacita sorga ada dalam ibadah ini, ada dalam setiap hati, ada dalam setiap keluarga, baik mereka yang ikuti ibadah di tempat ini maupun secara online. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara kasih dan Tuhan Yesus. Yes. Mari kita akan bersorak-sorak Tuhan. Amin. duduk. Kita percaya kita terus menang bersama Tuhan. Yes. Dan Dia pasti mendengar kita. Kita akan diberkati, kita dipulihkan, dan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dari hari setiap hari. Amin.
Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dan nanti Saudara Erwin berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami surga Tuhan, Tuhan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkatilah tangan-tangan-Mu yang memberi Tuhan, supaya persembahan-Mu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Persembahannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah sama. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami
Tiada terduga kasih-Mu Yesus, terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu, Tuhan. Hati kehadiran-Mu, Tuhan. Hati kehadiran-Mu, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan rancangan indah bagi kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, penyertaan sempurna Tuhan. Haleluya Yesus. Penyertaanmu sempurna Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang surga. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami merasakan Tuhan arti kehadiran-Mu Tuhan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Dan masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan bersabdalah bagi kami Tuhan. Yang telah hambanya persiapan bagi kami Tuhan. Amin. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan duduk diam Tuhan mendengar sabda pagi hari ini. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita masih dalam rangkaian khotbah tentang mengalami
kemuliaan Tuhan. Kita akan mendengar khotbah tentang bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan merobohkan tembok Yeriko. Mari kita sama-sama berdiri. Kita membaca yang pertama dalam Yohanes 11 ayat 40. Lalu yang kedua kita akan baca Yosua 6 ayat 20. Kita akan baca sama-sama. Mulai. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, khotbah di awal tahun ini tentang melihat. Tapi bukan hanya melihat, tetapi kita juga mengalami kemuliaan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Marta Maria tentang kebangkitan Lazarus. Menarik untuk membicarakan hal ini di awal tahun, karena kita semua sedang pada posisi di satu titik, lalu kita melihat ke depan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Itu saja dulu saudaraku. Karena kita juga selalu diajak melihat sepanjang hidup ke depan. Tetapi saudaraku, kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa mengira-ngira apa yang terjadi. Apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang akan terjadi pada keluarga kita, apa yang terjadi dengan pekerjaan kita, apa yang terjadi dengan usaha kita nggak bisa tahu. Kita hanya menjalani dan mengerjakan saja sesuai dengan apa yang kita yakini bahwa itulah rencana Tuhan buat kita. Kita tidak tahu apa-apa untuk hal yang di depan. Semua masih misteri bagi kita. Ada perasaan takut, ya. Ada perasaan ragu, betul? Ada perasaan khawatir. Tetapi saudara-saudara, ada juga harapan yang membuat kita optimis, membuat kita yakin untuk melangkah. Nah saudaraku, dengan bekal firman Tuhan ini, kita diyakinkan. Alkitab berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam bulan Januari ini saudaraku, apa yang bisa kita lihat tentang kemuliaan Tuhan? 2 minggu ini kita bicara berkat, kita bicara hal yang supranatural. Tentu kemuliaan Tuhan bukan hanya hal-hal seperti itu. Tapi kita harus yakin dulu, kalau Tuhan turut bekerja dan kita percaya ada kemuliaan Tuhan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kita akan melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Satu hal yang tidak mungkin bisa menjadi kenyataan. Keadaan yang tersulit dalam hidup kita bisa lewati bersama Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam segala keadaan kita. Saudara yakin? Waktu kita diberkati, Tuhan dimuliakan? Waktu kita disembuhkan, Tuhan dimuliakan? Tapi bagaimana waktu kita masuk dalam kesukaran-kesukaran hidup? Apakah Tuhan bisa dimuliakan? Iya. Kita harus rajin ke gereja untuk 1 bulan ini.
Supaya, masa sih dalam kesukaran kita Tuhan dimuliakan? Ya, baik. Ini bagian dari promosi khotbah namanya. Oke. Runtuhnya tembok Yeriko, saudara, adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Tetapi ternyata itu jadi kenyataan. Tembok yang tebal dan berlapis. Nanti kita akan lihat itu. Tebal dan berlapis. Bisa dirobohkan. Ini luar biasa dan unik, saudaraku. Disinilah kita melihat dan kita belajar bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Israel. Bagaimana Tuhan menunjukkan cara yang setiap kali saya melihat berbeda. Cara yang selalu berbeda. Tuhan punya banyak cara untuk menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Tuhan punya begitu banyak cara, sehingga kita nggak bisa memprediksi cara Tuhan menolong saya bagaimana. Seringkali kita sudah mematok, Tuhan tolong saya, caranya begini Tuhan. Saudaraku, Tuhan akan tolong mungkin dengan cara lain. Lalu kita bilang, saya maunya begini. Gak bisa, saudaraku. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong saya. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, kita akan melihat data tentang tembok Yeriko. Katanya tebal, tebalnya seperti apa sih gitu ya, ini data. Data tentang tembok Yeriko ini sifatnya pengetahuan, tetapi itu bisa mendorong logika kita untuk beriman. Ya, jadi logika kita ini bisa menggiring kita untuk beriman. Begitu. Memang sih iman mengatasi logika. Yang penting percaya. Tetapi ada beberapa hal, kalau itu berkaitan dengan zaman lalu, arkeologi, budaya, ya itu membuka wawasan kita. Lalu mendorong kita lebih yakin bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Setelah para peneliti sebelumnya, lalu pada tahun 1931, jadi diteliti ini udah dari tahun 1800, 1700 sudah. Tapi yang terakhir, setidaknya yang kita bisa ketahui tahun 1931, seorang arkeolog ini namanya John Garstang. Dia menemukan reruntuhan tembok Yeriko. Diyakini dari penelitian masa lalu, diikuti terus, dan tahun 1931 ini ditemukan oleh John Garstang tembok yang terdiri dari 2 lapis, saudaraku. Ya, tembok yang terdiri dari 2 lapis. Jadi lapisan pertama di sini, lalu ada 1 lapisan lagi di sini. Begitu, saudaraku. Nah, pada bagian luar, jadi kalau orang datang itu kan bagian luar ya. Nah, tembok itu tebalnya 1,8. 1,8, tidak sampai 2 meter, saudaraku ya. Tidak sampai 2 meter, 1,8. Ini ada gambarnya. Lalu, saudaraku, tingginya 9 meter. Kemudian ada lapisan bagian kedua, jadi kalau sudah lolos dari tembok pertama, dia harus melewati lagi tembok kedua. Dan di sini, saudaraku, ketebalannya 3,2. Ya, 320 cm, 3 meter 20 cm, saudaraku. Lalu tingginya sama, 9 meter, saudaraku. Ada tembok Yerusalem, saudaraku. Tembok Yerusalem yang sekarang ini sebenarnya bukan yang asli, banyak bagian yang membangun bukan orang Israel lagi, yang membangun justru Turki waktu menjajah Israel, saudaraku. Atasnya itu bisa dilewatin 2 mobil begini, saudaraku. Ya, cuman sekarang nggak boleh untuk menjaga keasliannya. Ya.
Nah, saudaraku, antara lapisan pertama sama lapisan kedua itu ada jarak. Jaraknya 3,3 sampai 6 meter. Jadi enggak sejajar terus, ada yang lebih dekat, ada yang 6 meter, ada yang 3 meter dan seterusnya. Jadi kira-kira saudara punya gambaran tentang tembok itu. Ya, kita enggak pernah lihat di sini ya. Kita enggak bisa lihat. Mungkin yang sudah ke China ada tembok yang juga besar. Tapi kalau kita lihat ini lebih besar, ya, untuk menjaga keamanan kota, supaya jangan musuh bisa masuk untuk menyerang. Sehingga ada menara jaga di atas tembok, siang dan malam dijaga. Lalu ada pintu gerbang kota untuk mengawasi orang keluar masuk. Ya, ada pintu gerbangnya, lalu ada penjaganya di sana, ada menara-menara pengawas. Jadi itu tembok Yeriko, dan kita lihat bagaimana Yosua bisa lolos, saudaraku. Ya, walaupun kemudian ketahuan dikejar. Jadi Yosua bolehlah ya, dia memang mata-mata yang handal. Ya, dia bisa lewati 2 tembok, menara pengawas, dan penjaga pintu gerbang. Ya. Jadi itu data tentang tembok. Jadi saudara punya gambaran nanti bagaimana kok segitu tebalnya bisa roboh. Ya. Di kampung saya, saudaraku, ada di sana disebut ledeng. Itu irigasi. Jadi irigasi itu dibuat. Waktu saya kecil saya lihat mereka membuat. Jadi ada jalan yang tidak rata. Kalau air, ada tanah yang tidak rata. Kalau air kan dia harus landai terus ya. Jadi kalau yang di tempat tinggi digali lebih dalam, yang rendah ditimbun. Nah, beberapa kali, saudaraku, timbunan itu yang lebarnya sekitar 3 meter di atas, lalu di bawah itu bisa 6 meter, saudaraku. Dan adanya di depan rumah saya, saudaraku. Di depan rumah saya nggak pernah jebol karena dia agak di bawah. Tetapi beberapa tempat yang lalu di atas itu jebol karena air meluap. Begitu, air meluap dan terjadi banjir. Ada air yang deras, yang kuat, dan hanya 1 titik, bukan semua, saudaraku. Nah, baik, itu gambaran-gambaran tentang tembok dan kemungkinannya tembok itu roboh. Kita lihat sekarang yang kedua, perintah Tuhan pada Israel. Yang harus kita pahami adalah Yeriko bukan tujuan. Saya pikir ngapain sih harus repot ngalahin Yeriko gitu ya. Repot loh, saudaraku, ngerobohkan tembok. Padahal bukan tujuan. Apakah enggak ada jalan lain? Pasti ada. Ya, saya yakin pasti ada jalan lain. Tetapi disinilah bagaimana Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya pada Israel dan kemuliaannya pada bangsa-bangsa. Tuhan mau menunjukkan kepada Israel kuasa dan kemuliaannya. Dan Tuhan juga mau menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita lihat kenapa Tuhan lalu semacam menghukum Yeriko dengan cara itu. Karena begitu minta izin, pintu gerbangnya ditutup. Ya. Begitu minta izin, pintu gerbangnya ditutup. Ya. Saudaraku pernah nonton film Yunani, judulnya apa ya? Saya cuma ingat tokohnya, salah satunya Achilles. Ya, Troy, ya Troy. Saya pikir kuda Troya itu asalnya dari Kroya, saudara. serius, saudaraku. Ya, saya pikir kuda Troya itu asalnya dari Kroya atau dari kerajaan Jawa yang manalah gitu ya. Sampai satu kali saya baca buku, lalu saya melihat filmnya. Saya melihat berulang-ulang, senang, saudaraku. Ya, saya lihat bagaimana pintu gerbang itu dijaga dan bagaimana amannya kota. Karena ada tembok yang nggak bisa dilewati musuh. Ya, lalu ada namanya strategi perang. Dibuatlah kuda raksasa
yang bisa masuk setelah mengalahkan penjaga-penjaga di tengah malam. Dan dalam kuda raksasa itu ada tentara. Jadi saudaraku, tembok itu begitu kuat, penjagaannya kuat, tetapi jika tentara bisa masuk, kelabakan orang di dalam, saudaraku. Nah, ini yang rupanya yang dilakukan juga oleh orang Israel atas perintah Tuhan. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang Israel atas perintah Tuhan. Kita baca Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Kita langsung baca sampai 5. Ya, saya akan bacakan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara-saudariku, ini peristiwanya. Peristiwa yang akan terjadi yang Tuhan perintahkan. Jika Israel melakukannya akan terjadi, tembok itu akan runtuh. Dan orang Israel bisa masuk. Yang harus kita pahami, saudaraku, Tuhan yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang bawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan jugalah yang memimpin orang Israel sampai di pintu gerbang Yeriko. Yang kemudian ada halangan, ada hambatan karena pintunya ditutup. Di sini kita melihat, saudaraku, bahwa jika Tuhan menolong, jika Tuhan memimpin, itu pasti sampai tujuan. Ya, saya ulangi. Jika Tuhan menolong, jika Tuhan memimpin, itu pasti sampai pada tujuan. Saudara yakin? Sampai tuntas, tas gitu ya. Dulu ada iklan yang begitu ya. Ada ya, sampai tuntas, tas gitu ya. Sampai selesai. Kalau Tuhan memimpin, enggak setengah jalan, enggak separuh jalan. Tuhan pimpin sampai akhir. Di awal tahun ini, saudaraku, kita juga harus meyakini hal ini. Tuhan memimpin kita di awal tahun, Tuhan juga memimpin kita sampai akhir tahun. Bahkan Tuhan memimpin kita sampai akhir hidup kita semua. Haleluya. Ada beberapa hal, saudara, yang harus diketahui oleh orang Israel. Ada 2 hal. Ini untuk meyakinkan. Tuhan mau menolong, tidak langsung ditolong, kamu gak usah tahu lah, saya tolong saja yang penting. Enggak. Tuhan kasih tahu cara Tuhan menolong. Tuhan bilang Yeriko akan diserahkan. Ya, Yeriko akan diserahkan. Artinya gini, saudaraku, apapun yang terjadi, Yeriko akan takluk. Entah caranya bagaimana. Israel harus yakin itu karena Tuhan yang ngomong. Tuhan yang bilang langsung kepada orang Israel bahwa Yeriko akan diserahkan, akan ditaklukkan. Yang kedua, inilah yang harus dilakukan Israel, yaitu mengelilingi tembok 1 kali setiap hari dalam 6 hari. Lalu pada hari yang ke-7, 7 kali. Keliling dengan cara yang sudah ditentukan Tuhan. Ada pembawa trompet yang meniup sangkakala dan orang Israel mengikuti di belakangnya. Dan itu yang harus dilakukan oleh orang Israel. Saudaraku, Israel kemudian, ini bagian yang kedua, taat. Ya.
taat. Tadi yang pertama kita lihat data, yang kedua kita melihat perintah, dan yang ketiga ini saudaraku, kita melihat orang Israel itu taat saudaraku. Tanpa bertanya, tanpa menunda, tanpa menawar, tanpa malu. Orang Israel melakukan. Saudaraku, saat kita mau melakukan perintah Tuhan, bagaimana saudaraku? Kita banyak bertanya. Kalau sudah ngerti jawaban Tuhan, kita lebih senang menunda. Atau kita bertanya, nggak mau ngerti, malah nawar, betul nggak? Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan untuk perintah-perintah Tuhan. Orang Israel tidak, tanpa bertanya, tanpa menunda, dan tanpa menawar. Dia langsung melakukan. Sebenarnya saudaraku, apa yang dilakukan Israel, yang diperintahkan Tuhan, saya pikir, ini logika saya saudaraku, nggak ada hubungannya dengan perang. Ya, nggak ada hubungannya dengan perang. Mereka suruh jalan saja keliling dengan trompet. Kalau orang Batak ini apa? Yang begini-begini apa namanya? Apa? Manotor. Manortor, ya. Suruh jalan begini, padahal harusnya perang ya. Ini mungkin kalau saudara disuruh begitu, emang gue sinting. Ya cuma suruh jalan aja keliling begitu, ada trompet, ada nada, pasti kan terus bergoyang. Kan gitu ya. Kalau ada suara, ada nada, terus nggak bergerak, nggak bergoyang, itu yang Tuhan bilang, kami sudah meniup seruling, kamu nggak menari. Israel tidak, dia melakukan. Kenapa mau melakukan? Ini dulu saudaraku. Kok gampang banget sih? Saudaraku, kok gampang banget begitu diperintahkan mau melakukan? Kok saya susah? Kok saya sulit? Gitu loh. Kenapa Israel gampang? Saudaraku, kita lihat Yosua 5 ayat 2-3. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatlah orang Israel itu di Bukit Katan. Saudara-saudaraku, sebelum peristiwa ini, orang Israel mengalami masalah di perjalanannya pada suku bangsa yang dilewati. Dan Tuhan memerintahkan ini saudaraku, supaya orang Israel disunat, padahal orang Israel sudah disunat. Tapi disuruh yang kedua kali. Ini lagi saudaraku, orang Israel melakukan tanpa bertanya, tanpa menunda. Orang Israel mau melakukan. Dimulai dari pelaksanaan perintah sunat yang kedua kali ini. Walaupun telah melakukan, artinya ini yang kedua, tetapi karena perintah, kita lihat di sini saudaraku, karena diperintahkan Tuhan, Israel tetap melakukannya. Saudara-saudara, apa artinya bagi kita sekarang? Ya, apa yang jadi penting buat kita tentang peristiwa ini? Ya, kita tidak melaksanakan sunat fisik, tidak. Kita tidak melaksanakan sunat daging, tetapi kita melaksanakan sunat hati. Sunat hati, yaitu hati yang diperbaharui, hati yang baru, hati yang selalu bersih, hati yang selalu tulus. Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan Tuhan. Ada orang bilang, saya sudah bertobat. 30 tahun lalu saya banyak berbuat dosa, berbuat jahat. Saya sudah bertobat. Apakah sekarang nggak perlu bertobat lagi? Saya sudah lahir baru 20 tahun, 30 tahun lalu. Apakah sekarang nggak perlu lahir baru lagi? Saudaraku,
harus terus-menerus diperbaharui. Ya. Saudara-saudaraku, orang Israel, gambaran dari kita semua. Orang Israel disunat secara fisik, tapi Rasul Paulus bilang bagi kita adalah sunat hati. Hati yang terus-menerus diperbaharui. Pertobatan yang terus-menerus setiap hari. Hati yang bersih. Hati yang luas dan bersih. Lapang, saudaraku. Saudara-saudaraku, dengan hati baru di tahun yang baru ini, kita bisa mewujudkan iman. Nah, ini saudaraku. Jadi masing-masing kita harus diperbaharui hatinya. Baru bisa mewujudkan iman, baru bisa tumbuh iman. Akan mudah kita taat jika memang hati kita sudah baru. Kenapa begitu sulit kita patuh? Begitu sulit kita setia, begitu sulit kita cinta Tuhan, ya karena hati yang belum diperbaharui. Hati yang belum bersih. Harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Minta Roh Kudus untuk menyucikan kita setiap hari. Dan kalau itu terjadi, saudaraku, akan mudah bagi saya dan bagi saudara untuk mewujudkan iman. Iman itu diwujudkan dengan ketaatan pada firman. Ya, melakukan firman. Ya. Akhir tahun kita koreksi diri, lalu evaluasi diri. Awal tahun kita harus punya proyeksi ke depan seperti apa. Kalau koreksinya dulu kurang taat, kurang setia, proyeksinya taat, setia. Minta Tuhan menolong, minta Tuhan memimpin. Dan tentu ada kemauan. Ada kemauan, ya. Lalu saudaraku, keberanian bertindak. Orang Israel dia harus berani bertindak. Yeriko itu negara yang kuat tentaranya. Bukan hanya tentara yang kuat, tapi bentengnya pun kuat. Sehingga negara tetangga takut, gentar dengan orang-orang di Yeriko. Orang Israel harus berperang, tapi malah suruh keliling jalan-jalan. Orang Israel bertindak. Tidak mudah untuk bertindak melaksanakan firman Tuhan, saudaraku. Logika sulit mencerna. Kadang firman Tuhan sulit dicerna oleh logika. Percaya pada firman sering bertentangan nih saudaraku dengan pikiran. Logika sulit mencerna sehingga pikiran logika jadi dominan. Nah, ketika pikiran atau logika dominan, saudaraku, maka yang terjadi adalah kita tidak punya keberanian. Ya, kita enggak punya keberanian. Di poin ini, saudaraku, kembali peran hati yang baru. Hati yang bersih, hati yang tulus, itu harus segera dilakukan. Sehingga kita punya keberanian untuk bertindak. Sehingga keberanian itu mengatasi logika, melewati logika, iman terwujud, saudaraku. Lalu saudaraku, ketekunan. Jadi orang Israel bukan hanya taat satu kali. Seringkali kita kalau taat satu kali itu sudah merasa bangga, saudaraku. Sudah, gitu ya. Sudah pernah. Kalau untuk firman Tuhan kita ini bangga melakukan, walaupun hanya satu kali, betul? Iya. Kalau untuk melaksanakan firman Tuhan bangga, walaupun hanya melakukan satu kali. Padahal yang Tuhan mau kita jadi orang yang
tekun, melakukan terus menerus, gitu ya. Bukan hanya satu kali. Berapa kali orang Israel diminta melakukannya? Coba cepat, saudara hitung berapa kali? Udah ada belum? Belum ada di sana. 13 kali. Tiap pagi jalan, cuman waktu itu belum ada aplikasi, saudaraku, berapa langkah gitu ya, atau berapa kilometer. Saya tidak meneliti ukurannya, luasnya, saudaraku. Mereka keliling, lalu pada hari yang ke-6 kali ya, 6 kali dalam 6 hari, lalu pada hari yang ke-7, 7 kali, jadi berapa kali saudaraku? 13. Yang terakhir itu berat saudaraku, sehari 7 kali. Saudaraku, biasanya kalau kita mau belajar taat, awal-awal gampang saudaraku, ya, tekadnya gede, gampang. Tapi lama-lama makin berat. Tapi harus kita lakukan. Sehari sekali gampang, keliling. Tapi saudaraku, ketika satu hari harus 7 kali, orang Israel tidak membantah. Orang Israel melakukan perintah. Kita pun harus belajar tekun, saudaraku. Apapun hambatannya. Kalau dulu saudaraku, untuk waktu saya muda untuk ibadah, ini nggak bisa diterapkan sekarang ya, nggak bisa. Biar sakit, asal jangan sakit sampai nggak bisa bangun, harus tetap ke gereja. Waktu saya muda sama teman-teman kaum muda seperti itu. Ini nggak bisa diterapkan sekarang ya. Hari ini saya hampir tidak khotbah lagi saudaraku, karena dari Kemis ya, habis terima tamu tuh suara saya habis, batuk-batuk. Tapi puji Tuhan selama ini, malam tadi saya cukup sehat, karena dari siang kemarin sudah cukup enak lah. Dan moto itu nggak bisa diterapkan sekarang, karena kalau untuk hadir di gereja harus sehat, kan begitu ya, harus sehat. Apapun hambatannya yang dimaksud seperti itu, kita harus tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan, baik itu ibadah, doa, atau perintah yang lain-lainnya juga. Nah, baik saudaraku, poin terakhir ini penting, kuasa dalam pujian. Ya. Kuasa dalam pujian. Yosua 6 ayat 16 sampai 20. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Dengan apa tembok itu bisa runtuh? Ada pujian, sorak-sorai. Ya. Coba kita bersorak-sorak biar tembok persoalanmu runtuh. Mau? Katakan haleluya. Angkat tanganmu. Kita berdiri, kita. Tembok persoalanmu roboh. Yakin masalahmu runtuh. Yakin hidupmu penuh kemenangan. 2, 3. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kunci kemenangan Israel adalah pada robohnya tembok Yeriko. Jadi waktu tembok itu roboh, tentara dan rakyat panik. Kalau saya ulang tentang Troy, waktu orang-orang keluar dari kuda Troya itu saudaraku, turun langsung menyerbu ke daerah-daerah istana saudara, yang terjadi adalah tentara yang begitu kuat panik. Dan dalam kepanikan itulah
mereka kalah. Itu kerajaan Yunani, kalah saudaraku. Dikalahkan oleh yang disebut kuda Troya. Troy. Nah, begitu tembok Yeriko roboh, tentara di dalam panik. Saudara ingat tebalnya yang pertama 1,8, yang kedua 3,2. Roboh, setebal itu roboh. Ada di Makassar itu ada benteng dari zaman Belanda ya. Kayaknya di Solo juga ada ya. Di Solo juga ada benteng dari zaman Belanda yang berdiri sampai hari ini. Enggak tebel-tebel amat ya. Tebelnya berapa kira-kira? Ya? Di atasnya bisa orang lewat ya. Enggak roboh sampai sekarang ya. Sebagian roboh karena waktu ya, karena umur. Setebal itu dua, yang satu lebih tebal, roboh saudaraku. Roboh. 9 meter tingginya, ketebalannya 1,8 dan 3,2 roboh. Dan itu membuat tentara rakyat, raja panik. Apa yang membuat roboh? Kuasa dalam pujian dan sorak-sorai. Ada kuasa dalam pujian. Karena itu saudaraku, kalau kita memuji Tuhan, menyanyilah dengan sungguh-sungguh, ekspresikan dengan gembira, keluarkan sukacita, gembira dalam ekspresi. Ya. Jangan jaim di gereja, saudara. Ya. Oh ini rumah Tuhan, suci saya harus. Padahal kalau di rumah, ya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam penyembahan. Dan kita sudah mengalami itu, pernah mengalami itu, dan marilah kita terus alami. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Ya, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya. Allah Tuhan kita itu bertahta di atas pujian. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, saudara-saudara, ada hadirat Allah. Amin. Allah bertahta di atas puji-pujian. Allah hadir dalam puji-pujian. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Marilah kita mengawali tahun ini dengan tekad yang bulat untuk memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Pujian dan penyembahan itu menarik hadirat Allah. Menarik kuasa Allah turun atas kita. Turun atas pribadi kita, turun atas keluarga, turun atas gereja kita. Jika kita mau mengalami kemuliaan Tuhan tahun ini, marilah kita taat. Marilah kita tekun. Marilah kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Hadiratnya dinyatakan. Kemuliaan Tuhan terjadi. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Jesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kita sama-sama berdiri. Enggak ada tembok yang enggak bisa diruntuhkan Tuhan. Enggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jika engkau percaya, engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Jangan pernah ragu. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tekun dan setialah. Tuhan bersamamu, Tuhan bersamaku. Tuhan berada di sepanjang perjalanan kita. Dia mau pandu kita, mau tuntun kita. Tidak setengah jalan, tidak separuh jalan. Dia akan menolong dan memimpin kita sampai akhir. Kira lama ya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kita angkat tangan kita, katakan dengan yakin. Kau selalu Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tetap. di dalam. Nyanyikan sekali lagi, kau selalu punya cara. Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan Keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tetap, Di dalam. dan ku tetap di dalam jalanmu. Dan ku tetap Di dalam jalanmu, dan ku tetap di dalam jalanmu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. 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 Kami memuji Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin ada kuasa dalam pujian penyembahan kami. Ada kuasa dalam pujian kami. Ada kuasa dalam penyembahan kami. Yes. Yes. Haleluya. 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 Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat pimpinan-Mu yang kami yakin akan terus berlanjut sepanjang tahun ini. Ada tembok-tembok penghalang, bahkan tembok yang tebal
tembok yang besar. Tapi kami yakin bersama Tuhan kami akan lewati semua. Bersama Tuhan kami akan lewati dan kami menjadi pemenang seperti orang-orang Israel ketika mengalahkan Yeriko. Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu yang membuat kami berani bertindak. Berikan Roh Kudus-Mu memimpin kami yang membuat kami tekun apapun hambatan, apapun rintangannya. Ampuni salah, dosa dan kekurangan kami jika kami kurang mengandalkan Tuhan. Sehingga kami tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Biar tahun ini Tuhan, kami semua melihat kemuliaan Tuhan dalam keluarga kami. Mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup pribadi kami. Mengalami kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan kami. Mengalami kemuliaan Tuhan untuk kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini, hamba berdoa Tuhan berkatilah korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, berlipat ganda Tuhan limpahkan berkat bagi tiap pribadi dan tiap keluarga, biar Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, biar hari ini penuh dengan sukacita, karena Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sekian kebaktian, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.